Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepada Engkau. Engkau telah menyertai, memberkati kami dalam istirahat kami. Saat ini di hari yang baru ini, kami mau bersyukur dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 4-15. Untuk mewakili bagian ini, saya akan membacakan ayat yang kelima demikian. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Bapak Ibu Saudara, kita minggu lalu sudah merenungkan bagian ini. Ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini mengibaratkan hati manusia sebagai tanah yang ditaburi oleh benih firman Tuhan. Ada 4 macam gambaran hati manusia yang dijelaskan dalam perumpamaan di dalam perikop ini. Yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Ketika ditaburi benih, orang itu mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya jangan percaya dan diselamatkan. Itulah tugas utama dari iblis ketika dia tidak bisa melarang orang datang ke gereja untuk ibadah dan mendengar firman Tuhan, maka dia berusaha dengan cara yang lain, yaitu mencuri firman itu supaya orang tersebut tidak percaya dan diselamatkan. Artinya, di mana saja Injil diberitakan, iblis tidak pernah tinggal diam untuk merebutnya dari orang yang mendengarnya. Model semacam ini tidak sedikit di dalam gereja. Mereka beribadah tapi tidak mengerti apa yang didengarnya. Bisa jadi itu dikarenakan pemberita firman, tetapi tidak sedikit karena diri para pendengarnya. Yang kedua, itu benih yang jatuh di tanah berbatu. Mereka memiliki sukacita walau sesaat dan tidak berakar. Percayanya hanya sebentar. Percobaan akan membuatnya terlihat murtad karena tekanan pencobaan adalah buah yang akan dihasilkannya. Jadi pencobaan yang kita alami bisa jadi batu ujian untuk melihat kadar iman kita yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, jatuh di tengah semak duri dan bertumbuh tapi mati karena himpitan semak duri. Kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup menjadi ujian pada bagian ini. Mereka adalah orang yang mencintai kekayaan dan kenikmatan hidup melebihi Tuhan. Keterangan mati karena himpitan semak duri menjelaskan pada kita bahwa iman seperti ini pun tidak menyelamatkan orang tersebut. Yang keempat, firman yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Buah adalah satu-satunya bukti nyata bahwa kebenaran firman itu bertumbuh dalam hati kita. Seberapa benih itu berbuah tergantung seberapa kita menyiramnya. Betapa seriusnya bagi kita untuk meneliti jenis tanah yang kita miliki. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari ketiga pertama sebab akan berakhir di dalam kebinasaan kekal. Tetapi milikilah tanah yang subur yang menghasilkan buah yang baik. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diingatkan supaya kami memiliki hati untuk merespon kebenaran firman Tuhan dengan baik. Engkau memberkati diri kami sehingga kami memiliki tanah yang subur sehingga firman itu dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Saat ini kami mau beraktivitas, kiranya Tuhan menolong, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.